Jadi untuk semua jenis katarak ini Pak, apakah pengobatannya sama entah itu untuk anak-anak, remaja ataupun pada usia tua tadi gitu Pak? Ya. Oh, sebelum saya menjawab itu, kita harus tahu dulu apa itu katarak. Pada sore hari ini Dania sudah bersama dengan Dr. Hidayat, spesialis mata, salah satu dokter kita yang melayani pasien di Poliklinik Rumah Sakit Khusus Mata Regina Eye Center. Selamat sore Pak. Selamat sore, Dokter Dania. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Jadi sore hari ini kita akan berbincang mengenai katarak secara umum dulu nih Pak. Jadi mungkin kita mulai dari apa itu katarak dulu. Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Iya. Baik, Dokter Dania. Topik kita mengenai katarak sekarang ya. Bagus sekali karena katarak ini adalah sesuatu penyakit yang selalu ada pada setiap orang. Ya, katarak itu. Jadi artinya satu penyakit yang paling banyak dari seluruh penyakit mata. Kenapa? Karena katarak itu adalah satu penyakit yang akan terjadi pada semua orang. Tapi terjadinya pada orang yang berusia tua, biasanya di atas 50 tahun. Kenapa itu bisa terjadi pada semua orang? Karena katarak itu adalah satu proses bertambahnya umur. Jadi setiap orang bertambah umur akan terjadi katarak. Maka katarak itu kan selalu ada pada setiap orang. Makanya penyakit yang paling banyak itu salah satunya adalah katarak, penyakit mata ini. Kalau penyakit lain bisa aja di depan, misalnya orang infeksi matanya kan, dan infeksi sembuh dia kan. Dan tidak Dan semua orang. semua orang juga kena infeksi. Kalau ini kan pasti semua orang. Cuma munculnya yang berbeda-beda. Ada yang nggak lebih cepat, ada yang lebih lama. Maka kadang-kadang orang bilang, wah, orang tua saya umur 70 belum katarak, belum dioperasi itu ya kan. Terus ada orang yang kadang ada yang 50 wah, sudah dioperasi. Kira-kira yang bikin itu berbeda pada setiap orang apa Pak? Karena katarak itu ada proses ketuaan. Proses ketuaan itu tentang pada kondisi kesehatan badan seseorang. Makin sehat seseorang itu, makin lama muncul proses ketuaannya. Karena ini proses ketuaan, tentu katarak ini makin lama juga munculnya. Atau munculnya sedikit tapi menjadi dia lebih mengganggu aktivitas seseorang itu. Karena fungsi mata ini kan melihat, kalau katarak dia kabur. Tentu tergantung pada seseorang itu. Jadi orang yang kesehatannya lebih bagus, mungkin gangguan aktivitasnya mungkin lebih lama, mungkin nggak betullah cepat terganggunya. Jadi bagi orang yang penyakit tertentu mungkin bisa lebih mempercepat. Salah satunya misalnya orang sakit diabetes atau sakit, kita bahasa awamnya kan sakit gula. Itu mempermudah cepatnya proses katarak. Kemudian kalau kita pernah terbentur mata kita dengan benda atau kena benturan, itu juga mempermudah. Kemudian juga penyakit mata itu sendiri, penyakit mata kan tidak hanya katarak yang lain. Penyakit yang lain itu bisa mempercepat katarak. Gitu. Berarti katarak ini dipengaruhi dengan pola hidup, terus dengan penyakit penyertanya juga, sama ada benturan gitu. Ya, salah satunya pengaruh juga. cepat Cepat atau lambatnya lambatnya. muncul. Tapi Kalau semua semua orang orang pasti akan muncul. pada akhirnya akan Muncul. mengalami katarak ini ya Pak. Apakah memang ini hanya dialami oleh usia tua, atau kira-kira mungkin nggak Pak orang-orang usia muda di bawah 60 tahun itu kena katarak juga? Oh, bisa. Tapi jenis kataraknya beda. Jadi kita sekarang ini membatasi penyakit katarak pada yang proses yang normal gitu. Pada Lansia proses ini, Pak. ketuaan. Nggak harus lansia dan lainnya. Karena umur 55 udah muncul, kan belum lansia deh. Lansia di atas 60 ya Pak. Iya. Tapi rata-rata umumnya sudah mengganggu aktivitas itu udah di atas 50-an.
Tapi sebenarnya aktivitas itu tergantung kebutuhan pekerjaan sebenarnya. Ada orang yang pekerjaannya membutuhkan detail pengamatan yang lebih jelas, untuk melihat sesuatu itu mungkin dia sedikit aja katarak udah minta operasi dia. Ada juga orang yang tidak membutuhkan satu pekerjaan yang membutuhkan penglihatan yang lebih detail, mungkin saja dia masih belum terganggu aktivitasnya. Misalnya dia cuma pekerja yang tidak banyak membutuhkan matanya untuk membaca atau melihat yang kecil-kecil gitu dalam bentuk pekerjaannya. Itu bisa aja dia masih merasa belum terganggu walaupun sudah ada katarak sebenarnya. Jadi sebenarnya katarak itu dioperasi, ditangani itu tergantung seseorang itu merasa sudah terganggu nggak aktivitasnya. Jadi lebih ke pasiennya udah mengeluh atau tidak dengan penglihatannya seperti itu gitu ya Pak. Biasanya keluarnya begini, karena dia fungsi mata ini melihat, pasti keluhan pertama itu merasa buram. Nah kemudian yang dokter Dania bilang tadi juga pada anak, pada yang usia nggak usia tua juga bisa, tapi bukan proses ketuaan namanya. Bisa juga pada anak baru lahir, itu biasanya katarak yang dibawa dari lahir. Bawaan ya Pak? Bawaan dari lahir, biasanya ibunya itu salah satunya infeksi virus pada waktu kehamilan. Dan juga proses seperti itu, tapi munculnya pada usia remaja ada juga. Kalau istilah kedokteran pada anak itu namanya katarak kongenital. Sedangkan pada remaja atau usia masih muda itu namanya katarak juvenil. Dia muncul pada usia muda. Tapi umumnya jenis kataraknya beda gitu, tapi karena fungsi mata itu melihat, jadi keluhannya tetap sama. Ya, buram. Buram. Yang tahu nanti membedakannya kalau sudah diperiksa oleh dokter mata. Nanti dokter mata nanti yang bisa menentukan ini jenisnya. Tapi tetap itu mengganggu aktivitas karena mata untuk melihat, kemudian dia buram, pasti aktivitasnya terganggu. Jadi untuk semua jenis katarak ini Pak, apakah pengobatannya sama, entah itu untuk anak-anak, remaja, ataupun pada usia tua tadi gitu Pak? Oh, sebelum saya menjawab itu, kita harus tahu dulu apa itu katarak. Ya, jadi mata kita ini kan bulat nih, tapi sebenarnya bulat itu punya banyak lapisan-lapisan daripada mata ini, mulai dari depan sampai ke belakang punya lapisan yang masing-masing mempunyai fungsi membantu yang ujung-ujungnya untuk penglihatan. Salah satu aja dari bagian tersebut terganggu bisa mengganggu fungsi penglihatan. Kalau terganggu fungsi penglihatan berarti penglihatannya diburam. Tapi kalau katarak adalah salah satu bagian dari bagian-bagian pada mata tersebut yang berubah. Jadi kita harus tahu dulu. Berarti contohnya pada ini adalah contoh mata kita, ya. Contoh mata kita sebenarnya nggak sebesar ini torrennya, ya. Ini gede kan. Contohnya seperti ini mata kita nih. Kalau kita lihat nih, ada tuh yang bulat di tengah. Itu mulai di depan ini namanya dulu ini kornea. Kornea ini sebenarnya bening, sehingga kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ada di depan ini ada kornea, karena kita langsung melihat mata orang itu kayak hitam pada orang Indonesia, kemudian ada biru pada orang Barat atau orang bule gitu kan. Itu adalah bagian di dalamnya itu yang seperti ini, ada coklat ini. Jadi sebenarnya di depannya itu ada kornea, di belakang kornea itu adalah di belakang kornea ini namanya iris yang memberikan warna pada seseorang itu. Matanya warna coklat, warna biru, warna hitam gitu. Itu tergantung nanti dari bangsa mana. Kalau orang kalau orang Eropa biasanya kan biru. Gitu. Nah di tengah-tengahnya ada namanya lingkaran bulat itu pupil. Pupil tempat masuk cahaya. Ya, cahaya untuk melihat seperti ini. Nah, nanti ada yang bulat itu di tengah itu tempat kita melihat. Ya, jadi sinar masuk ke sana. Jadi proses kita melihat itu adalah seperti ini. Jadi kalau mata ini kalau kita lihat dari depan ya seperti ini aja, bulat, kemudian itu. Tapi sebenarnya dia besar sampai ke belakang, yang ada sarafnya namanya saraf mata untuk fungsinya melihat.
Ini saya coba memberikan gambaran ke Dr. Dania seperti ini. Kalau kita belah mata ini seperti ini dia. Jadi ada lapisan depan ini namanya kornea, kemudian ada ini namanya iris, yang di tengahnya ada bulat namanya pupil. Ya pemirsa nih, bulat nih. Kemudian di belakangnya itu ada lensa. Lensa itu bening. Kemudian di belakangnya nanti ada namanya cairan bola mata, agar mata, kemudian ada saraf. Jadi yang melihat itu adalah saraf mata ini. Jadi seseorang untuk melihat saraf mata itu, saraf mata ini harus bagus, dan kemudian benda yang dilihat itu harus sampai ke saraf mata ini. Contohnya seperti ini. Kalau satu melihat itu kita kasih cahaya nih, kita kasih cahaya, ini akan terlihat, kita masukkan cahaya ke yang bulat ini akan terlihat nih cahaya masuk ke dalam saraf mata. Ini permisa ya. Nah, ini kelihatan, makanya cahaya masuk, jadi tidak ada hambatan, maka orang bisa melihat. Jadi dia melihat benda, orang, nanti yang menilai itu adalah saraf mata ini. Jadi apa itu katarak? Katarak itu adalah di dalam mata ini ada namanya lensa. Lensa mata ini, dia bening. Kemudian lensa ini apa fungsinya? Selagi masih bening, dia seperti ini bisa dilihat. Kalau tanpa lensa mata nanti cahaya itu akan pecah, dia nggak fokus. Ya, ini bisa permisa bisa lihat nih. Tapi jika ada lensa, dia bisa memfokuskan, jadi fokus dia, jadi jelas apa yang kita lihat. Jadi kita melihat sesuatu lebih jelas. Itu fungsi daripada lensa ini, mengatur kita lihat dari jauh bisa melihat orang masih jelas, dari dekat bisa melihat. Dia mengatur fungsinya, mengatur cahaya ini jatuhnya di saraf mata ini. Itu yang namanya lensa ini. Jadi itu fungsinya, itu ciptaan Tuhan seperti itu, sehingga orang bisa melihat dari jauh, bisa melihat jelas, dekat juga bisa melihat jelas, nah diatur oleh lensa ini. Kemudian karena proses ketuaan, lensa ini berubah jadi keruh dia. Keruh seperti ini dia, biasanya bening jadi putih deh. Putih. Jadi akibatnya apa? Kalau kita taruh seperti ini, kita ganti yang bening tadi, jadi dia putih. Akibatnya kalau kita kasih cahaya kan nggak masuk, dia nggak tembus. Nggak nyampe ke sarafnya kan? Ya, jadi nggak bisa seseorang itu melihat. Ini kalau kataraknya sudah total. Tapi kadang-kadang orang sudah katarak juga, tapi dia bilang, oh masih bisa melihat. Karena kenapa masih bisa melihat? Karena kekeruhnya itu belum semuanya, masih ada bagian yang tidak keruh. Seperti ini, kan bisa lihat. Ini masih ada yang bening. Jadi ada seorang itu masih bisa melihat, tapi pada keadaan tertentu misalnya siang hari dia akan lebih kabur, jadi gejala gitu. Jadi karena belum semuanya daripada lensa mata ini menjadi keruh, maka dia bisa melihat. Tapi kalau kita biarkan terus, dia akan berproses terus, keruhnya itu bertambah luas sampai seluruhnya daripada lensa ini menjadi keruh, dia total. Sekarang, tapi apakah kita mau berobat setelah mata kita nggak bisa melihat sama sekali? Itu tergantung kita. Tentu kalau kita tunggu sampai seperti ini, tentu kita nggak bisa jalan lagi di bantu orang. Makanya kalau kita sudah mulai merasa ada buram penglihatan kita, nggak ada salahnya kita berobat atau periksa mata ke dokter mata untuk melihat apa sih penyebabnya mata kita ini buram. Kalau itu katarak, ya nanti dokter memeriksa. Kalau katarak, nanti dokter akan memberitahu katarak yang kita derita ini sudah keruhnya sudah berapa banyak gitu. Karena kalau dia keruh kan penglihatan kita terganggu. Kemudian keruhnya ini nggak bisa kita dengan obat, dia bisa jadi bening. Sesuatu dari lensa matanya yang sudah keruh yang bening ini, kalau sudah jadi keruh dia seperti ini, yang belum semuanya keruh atau seperti ini sudah semuanya keruh, dengan obat apapun tidak bisa menjadi bening lagi dia. Jadi makanya orang itu tetap kabur. Jadi apa solusinya supaya orang bisa melihat kalau dia menderita katarak?
Tentu yang keruh ini yang nggak bisa dengan obat jadi bening kita angkat gitu ya. Kita keluarkan dengan jalan operasi, ini dengan jalan operasi, kemudian kita ganti, itu kan hilang nih, kita ganti dengan lensa buatan yang bening, lensa buatan namanya lensa buatan, tapi nggak seperti ini, dia khusus nanti bisa diganti dengan yang keruh tadi diganti dengan lensa buatan yang bening sehingga nanti cahaya juga bisa masuk ke dalam saraf mata ini. Makanya katarak itu selalu obatnya operasi. Memang harus dioperasi. Iya, karena nggak ada obat yang bisa bikin sesuatu yang sudah keruh jadi bening lagi, nggak bisa. Jadi memang harus dibuat, diangkat itu yang keruh itu, kemudian diganti dengan buatan. Tapi jangan khawatir, lensa buatan sekarang ini sudah banyak bagus yang bisa memberi kebeningan yang sangat bening sehingga penglihatan itu betul sangat jelas sekali bisa. Berarti lensa ini akan dipakai, apakah itu bisa dipakai seumur hidup atau gimana itu, Dok? Ya, lensa ini kalau sudah sekali kita katarak ini sudah kita buang, kita masukkan ke lensa, masukkan lensa buatan yang namanya kalau istilah kedokteran IOL atau lensa tanam. Jadi bukan lensa kontak lah ya, lensa kontak beda. Jadi kita masuk ke sini. Jadi kalau sudah terpasang dia terpasang seumur hidup. Jadi artinya sekali operasi mata orang akan terang dan lensa itu tidak akan pernah diganti. Jadi kadang-kadang ada juga orang setelah operasi kok kabur ya. Itu harus kita lihat, kita periksa dulu ke dokter. Biasanya ada penyakit lain. Karena penyakit mata ini tidak hanya katarak, ada macam-macam penyakit yang lain. Jadi kalau dia cuma katarak itu biasanya sekali kita operasi, nggak perlu operasi lagi. Makanya sekali operasi dikasih lensa tanam itu kan bertahan selama seumur hidup. Dok, apakah tadi kan ada lensa buatan yang dipasang di mata kita. Nah, apakah lensa tersebut bisa memutih juga seperti lensa mata kita sebelumnya atau bisa bening selamanya gitu? Orang pasti akan menciptakan lensa itu yang tidak akan mungkin dirubah-rubah, dikeluar-keluar masukkan, rusak mata. Teknologi sekarang itu lensa itu tidak akan berubah dia, tak bening dia. Iya. Jadi akan selamanya bening. Jadi makanya itu sekali saja operasi. Tapi kalau kita mendengar kadang-kadang ada yang operasi 2 kali, belum tentu itu katarak, bisa juga penyakit lain. Tapi karena di mata, tetap namanya operasi operasinya mata juga, tapi belum tentu operasinya katarak. Bisa juga awal ini sekarang katarak, misalnya ada penyakit lain, ya operasi juga. Nah makanya kan kalau kita hitung kan 2 kali operasi itu. Tapi bukan berarti operasi kataraknya 2 kali. Untuk kataraknya sekali, tapi yang lainnya operasi yang lain. Nah dok, kalau misalnya untuk katarak ini kan tadi operasi pada mata mungkin banyak yang agak takut gitu kan dok. Nah kira-kira operasinya itu kayak gimana, boleh dijelaskan? Sebenarnya nggak perlu takut. Iya, yang pertama kita harus siap dengan kenyataan bahwa setiap kita akan bertambah umur, lensa mata kita itu kan jadi keruh. Jadi kita harus menyiapkan diri kita atau suatu saat akan dioperasi. Itu pertama dulu yang harus kita sadari bahwa pasti kita akan menjalani operasi. Perasaan itu harus kita tanamkan dulu. Jadi sehingga rasa takut itu akan hilang. Dan kemudian operasi katarak yang dengan teknologi sekarang ini beda dengan zaman dulu. Dengan sekarang ini namanya tekniknya phacoemulsifikasi nama istilahnya. Dia pakai mesin tertentu yang kita kendalikan dengan diri seorang dokter yang profesional di bidangnya itu. Dia akan melakukan operasi katarak dengan teknologi phacoemulsifikasi itu, di mana lensa ini mata itu sebenarnya lensa di dalam ini dihancurkan dengan tenaga ultrasonik namanya, melalui alat itu dikeluarkan, kemudian dia sedot. Makanya perlu cuma lukanya kecil. Kalau dokter ini bisa membayangkan kalau ini 1 senti, yang lukanya cuma 2,5 mili, sangat kecil sekali. Nanti ada alatnya masuk, alat itu nanti yang akan menghancurkan katarak tersebut, kemudian disedot.
Jadi bukan disayat dikeluarkan, tapi Bukan. dihancurkan lalu Mata tetap disedot. tetap di tempat yang di tanda mata. Memang ada orang bilang nanti matanya dikeluarkan, kemudian baru nanti dibersihkan, itu enggak. Sebenarnya dengan teknologi sekarang ini dilukai sedikit, kemudian dimasukkan alat yang bisa nanti menghancurkan katarak itu menjadi seperti cair, kemudian disedot. Makanya tidak ada luka yang besar, karena ada luka yang besar, tidak perlu jahitan. Makanya setelah operasi katarak tersebut, orang matanya tidak dijahit, tidak ditutup, cuma dikasih pelindung. Kenapa dikasih pelindung? Karena baru dioperasi, misalnya baru hari ini, karena dia tidak dirawat langsung pulang, kemudian takut nanti waktu tidur kebentur, dikasih pelindung supaya nggak kena benturan. Jadi sehari bisa langsung pulang gitu ya, Dok, ya? Juga tidak sehari. Nggak sampai sehari. Berapa Selesai lama kira-kira? selesai operasi Iya. langsung pulang. Operasinya berapa lama nih, Dok, biar teman-teman pada tahu? Operasinya sebenarnya kalau operasinya nggak lama, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Cepat ya gitu ya. Yang operasi, tapi harus diingat dulu juga, yang itu operasi. Sebelum operasi itu kan harus ada persiapan dulu. Persiapan dulu. Coba lihat di sini kan orang-orang mata yang kecil, sedangkan kalau kita lihat di sini katarak itu sangat besar. Iya. Jadi ada nanti dulu tekniknya, nanti orang-orang mata ini dilebarkan dulu sehingga sebesar sehingga nanti kataraknya itu bisa terlihat semua, baru nanti dihancurkan dan sedot. Kemudian sakit nggak operasi itu? Operasi itu kalau tidak dibius ya sakit. Iya. Cuma kalau kita operasi katarak ini kita bius, tapi biusnya juga nggak usah khawatir. Pasien tidak akan pernah melihat jarum suntik, karena biusnya bukan dengan disuntik, biusnya cukup ditetes saja. Maka nanti mata orang itu langsung ditetes. Jadi kadang-kadang kalau nggak kita kasih penjelasan seperti ini, orang-orang merasa menunggu dokternya lama. Iya. Sebenarnya enggak. Jadi kita siapkan, masuk ke kamar persiapan untuk operasi, kemudian kita biusnya dengan tetes butuh berapa menit. Kemudian butuh pula untuk melebarkan ini berapa menit. Setelah lebar, yang ideal lebarnya itu dan juga obat biusnya sudah berjalan sehingga siap untuk dioperasi. Kalau itu sudah cukup, baru kita lakukan tindakan operasi. Itu biasanya nggak lebih daripada 10 menit mengerjakannya. Yang ngerjain operasinya Ya, gitu ya. Tapi proses persiapannya menunjunya. itu butuh waktu. Jadi kemudian setelah operasi juga perlu diistirahatkan dulu sebentar. Iya. Kan nggak mungkin lah orang sudah operasi langsung pulang. Jadi akibatnya satu pasien itu butuh dari mulai persiapan sampai setelah operasi sekitar setengah jam. Tapi yang kalau yang operasi sebenarnya ini cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Dan proses untuk pelebaran pupil tadi dan juga bius itu mungkin juga nggak sama pada setiap orang gitu ya, Dok. Ada yang lama, ada yang bisa cepat bereaksi ininya. Ya, tepat sekali, benar sekali dokter Dania. Memang setiap orang itu beda-beda, karena kesehatan orang belum tentu sama. Seperti tadi Sekarang ya, dokter Dok. Dania saya operasi, belum tentu kecepatan persiapannya itu sama. Ada orang yang lebih cepat, ininya lebarnya itu lebih cepat dioperasi, ada orang lebih lama. Nah, tergantung kesehatan juga, kesehatan tubuh kita keseluruhan. Karena tubuh kita juga mempengaruhi mata, karena mata ini bagian dari tubuh kan. Jadi penyakit yang lain juga bisa mempengaruhi, memperlama nanti misalnya untuk operasi katarak kita membutuhkan melebarkan orang-orang mata tersebut. Kemudian setelah itu dihancurkan dan disedot, kemudian baru dimasukkan lensa buatan tadi. Sebenarnya dokter Nania harus tahu juga, lensa buatan ini sebenarnya besar juga. Cuma teknologi sekarang itu lensa itu dilipat. Oh, bisa dilipat karena tadi sayatannya kecil. Kecil ya. Jadi masuk ke dalam sayatan yang kecil tadi, dia pakai ada alat penggulungnya, pelipatannya, kemudian oleh alat itu kita masukkan, kemudian kita masuk ke dalam mata pelan-pelan. Di dalam mata nanti dia akan lipatan itu bisa lepas lagi, besar. Jadi sesuai dengan besar ukuran lensa mata yang udah diganti tadi ya. Diganti tadi yang dibawa dari lahir, yang lensa buatan, yang lensa diciptakan oleh Tuhan gitu.
Jadi dibikin sebesar itu juga. Cuma dia dengan teknologi sekarang ini lensa itu bisa dilipat tanpa memberikan bekas lipatan, tetap bening dia. Maka kadang-kadang kebeningan lensa ini juga bermacam-macam. Nanti sama dengan kacamata, kurang kacamata itu bisa aja kita beli kan, dikasih dokter misalnya -1. Nanti kita pergi ke tempat yang menjualkan lensa, bilang kalau lensa ini Pak buat -1 ini merek ini harga sekian, itu harga sekian. Mungkin gitu. di pembicaraan selanjutnya nanti Iya, kita bahas jenis-jenis lensa buatannya berarti ya, Dok, ya. Jadi makanya tuh juga kadang-kadang orang bertanya jadi macam-macam lensa. Tapi kita bicara ini aja dulu bahwa katarak ini di operasi kemudian diganti dengan lensa buatan. Sebab kalau tidak ada lensa pengganti, cahaya masuk itu tidak ada yang memfokuskan, sehingga orang tetap nggak betul lah, bisa melihat tapi tidak jelas gitu. Terus kalau misalnya ini Dok, kan tadi dia nggak perlu nunggu lama untuk operasi karena nggak perlu dibius yang tidak sadarkan diri gitulah kan Dok, jatuhnya. Terus juga operasinya nggak lama, sama dia tidak perlu dirawat inap berarti pasiennya Dok. Iya, benar. Nah kalau misalnya untuk ini Dok, untuk orang-orang yang mungkin nanti pada akhirnya memang akan mengalami katarak, kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak agar katarak ini tidak terlalu cepat datangnya gitu Dok? Di luar tadi memang penyakit-penyakit yang lain lah gitu. Iya sama begini, kalau kita menjaga kesehatan kita dengan baik, kan proses keturunan kita kan juga lama. Sama aja dengan itu, karena mata ini kan bagian daripada tubuh kita. Makin baik kita merawat tubuh kita, juga kesehatan mata juga makin bagus. Jadi sama aja, jadi makin bagus kita merawat badan kita, proses ketuaan itu makin lambat. Begitulah proses ketuaan pada mata makin lambat. Makanya proses kataraknya makin lambat. Tapi kan berarti tidak ada, cuma lebih lambat munculnya. Cuman dia tetap akan ini pada akhirnya gitu ya Dok. Terus kira-kira ada pengaruh nggak Dok? Katanya misalnya menggunakan kacamata hitam, itu apakah bisa memperlama kataraknya muncul atau gimana? Memang ada secara teori mengatakan itu selain proses ketuaan itu juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Faktor luar salah satu misalnya sinar UV, sinar ultraviolet. Maka kan gitu pada gerhana matahari kan dilarang kita melihat matahari itu kan. Secara langsung. Iya, karena itu bisa merusak saraf mata juga mempercepat terjadinya katarak. Makanya dianjurkan kadang-kadang orang disuruh itu pakai kacamata hitam kalau pada siang hari itu. Di siang hari. Tapi nggak mutlak. Itu salah satu mengurangi risiko mempercepat terjadinya katarak saja. Tapi kalau mutlak, nanti setiap orang kita harus pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Ya. Itu salah satu faktor risiko saja. Terus nih Dok, apa ada makanan yang khusus gitu yang bisa dimakan? Pasti kayak teman-teman nanya, kira-kira apa yang bisa untuk nggak ada sama aja. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan makanan apa ya? Makanan yang penting makanan sehat. Dan kemudian seimbang kebutuhannya. Ada lemaknya, ada karbohidratnya, semuanya pokoknya proteinnya. Pokoknya seimbang sesuai dengan. Jadi nggak harus wortel terus. Gitu. Enggak. Semuanya berguna. Tapi peranannya itu sebenarnya harus seimbang kebutuhan makanannya itu supaya kita tetap kesehatan kita terjaga. Seperti saya bilang tadi, sehat tubuh kita pasti bagian mata juga akan lebih sehat. Tapi proses ketuaannya tidak akan berhenti. Cuma mungkin kemunculannya lebih lama gitu. Agak lebih bisa ditunda gitu prosesnya. Terus nih Dok, setelah operasi apakah lensa buatan tadi itu memang bisa persis seperti lensa mata kita sebelumnya atau gimana Dok? Tapi jangan itu dulu. Yang jelas jangan takut operasi karena dibius. Ini nggak akan sakit. Biusnya malah ditetes. Tapi kadang-kadang kalau orang cemas takut betul dia kan, karena kita juga perlu kalau operasi kan harus tenang. Karena kan nanti ada alat yang masuk, kalau matanya judangannya tidak tenang, bisa saja nanti nggak bagus. Tapi biasanya tidak begitu menakutkan, karena dibius nggak terasa. Karena biusnya tetes tadi. Di tetes kan nggak terasa, cuma nggak sakit, bukan nggak terasa tapi nggak sakit.
makanya nggak perlu cemas. Kayak kebas gitu ya ininya. Enggak juga Terasa. kebas. Kayak orang menyentuh tapi nggak sakit gitu. Hmm. Udah disentuh oleh benda gitu. Tapi dia tetap terasa gitu ya, prosesnya. Tuh, apa tadi yang dokter Dunia tanyakan tadi? Yang apakah penglihatannya bisa 100% seperti sebelumnya atau kira-kira sama persis nggak dengan lensa mata kita sebelumnya gitu, yang bawah? Kalau sama persis pasti tidak. Ini kan buatan. Pasti namanya buatan manusia, tapi itu ada keterbatasan. Ya. Keterbatasan contoh seperti ini. Kalau kita ganti dengan lensa yang buatan ini, dia bermacam-macam lensa buatan ini. Yang umum dipakai itu adalah lensa ini kalau diganti orang cuma bisa melihat jauh. Ya. Kemudian untuk melihat dekat harus dibantu kacamata. Beda dengan lensa buatan Tuhan, dia bisa mengatur sendiri. Kalau buatan itu dia nggak bisa mengatur. Ada yang difokuskan gitu. Jadi dia khusus dirancang untuk penglihatan jauh, kemudian terdekat bisa dikasih kacamata. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita juga bisa jauh, untuk membaca juga bisa pakai kacamata. Jadi ini nggak ada masalah. Sama juga dengan kita pada orang belum katarak. Kadang-kadang kan orang umur di atas 40 tahun, kalau matanya bagus, beda jauh bisa melihat, tapi melihat dekat kan perlu kacamata juga. Tetap butuh kacamata baca gitu. Ya, kemudian bertambah jadi +1, jadi +2, +3. Kalau ini setelah operasi katarak langsung dikasih kacamata baca, orang udah bisa melihat. Jadi tetap sama lah, fungsinya tetap seperti itu gitu ya untuk melihat jauh. Mungkin terakhir nih Dok, apa pesan untuk masyarakat gitu tentang katarak atau misalnya keluhan-keluhannya, kapan harus cek ke dokter mata gitu. Tapi sebelum terakhir saya jawab itu, saya coba dulu kan, sekarang teknologi lensa ini juga sudah mulai berkembang. Jadi yang dikembangkan nanti kita bahas secara detail nanti di sesi berikutnya. Cuma kita coba memberikan pengetahuannya kepada masyarakat. Karena sekarang lensa ini sudah ada yang dirancang, bisa untuk melihat jauh, bisa untuk melihat menengah, bisa melihat dekat sekalian. Artinya yang betul-betul bebas daripada kacamata. Kalau tadi kan lihat jauh untuk baca. Kalau baca masih pakai kacamata. Ini ada nanti sudah ada dirancang sekarang oleh dengan teknologi yang sangat canggih sekali. Jadi bisa melihat jauh seperti zaman orang masih muda dulu kelihatannya nih. Sebelum matanya bermasalah gitu. Iya. Karena orang normal juga kan usia 40 tahun ke atas sudah pakai kacamata baca kan. Betul. Kali ini bisa menjadi seperti orang di bawah 40 tahun jadinya. Nanti pada segmen setelah ini nanti kita bahas ya. Berarti jenis-jenis lensanya nanti berarti ya Dok ya. Jadi kalau pesan buat masyarakat itu, jangan takut untuk periksa mata kalau sudah ada keluhan. Apa saja keluhan pada mata, lebih baik kita periksakan diri kepada dokter mata, biar kita lebih dini tahu kelainan apa yang menyebabkan mata kita buram. Karena penyakit mata ini tidak hanya katarak, juga penyakit lain. Jadi sehingga kita tahu sini penyakit kita ini katarak atau ini karena perlu kacamata. Karena orang yang butuh kacamata kalau tidak pakai kacamata juga akan kelihatannya kan buram. Itu yang saya mengetahui itu adalah dokter mata. Maka itu kalau kita mengeluh ada mata kita kabur, cobalah periksa ke dokter mata. Tapi nggak perlu harus segera, misalnya hari ini besok kita ini aja. Tapi usahakanlah mengecepat kita ketahui penyakit kita, maka penanggulangannya secara dini akan menghasilkan hasil yang lebih bagus daripada kita terlambat untuk menanggulanginya. Jadi makin cepat kita mengetahui penyakit kita, makin cepat penanggulangannya, pemulihannya akan jadi lebih bagus. Kalau sudah telat, kadang-kadang pemulihannya itu tidak bisa seoptimal yang kita harapkan. Semaksimal itu, seperti yang tadi dokter sampaikan, jangan ditunggu nggak bisa lihat sama sekali dulu baru ke dokter mata gitu ya. Di segi pekerjaan juga akan terganggu jadinya kan. Jadi lebih baik kita periksa mata, mungkin dokter nanti bisa ngasih tahu, oh kalau ini kataraknya masih bisa dikasih kacamata dulu, masih bisa ditunda operasi. Kalau ini memang harus sudah dioperasi. Karena juga kalau tidak dioperasi, selain tidak melihat, kadang-kadang bisa juga timbul komplikasi. Jadi pesannya apa?
kalau terjadi, karena pusing mata itu melihat, salah satu gejala utamanya adalah buram atau kabur. Jadi jika masyarakat mengalami penglihatannya buram atau kabur, segeralah periksa kepada dokter mata sehingga kita bisa mengetahui apa penyakit mata kita. Apakah itu katarak, apa itu harus pakai kacamata atau penyakit yang lain, sehingga risiko kebutaan itu bisa kita cegah lebih dini. Itu mudah-mudahan kita bisa merawat mata kita dengan baik sehingga kita masih bisa menikmati keindahan dunia ini. Ya, jadi sahabat Regina jangan takut untuk ke dokter mata gitu ya dok, untuk memeriksakan matanya, baik itu ada keluhan atau mungkin sekedar ngecek kesehatan matanya gitu ya dok, ke dokter mata. Silahkan datang ke Regina Eye Center di Jalan Haji Agus Salim nomor 11A di Sawahan, Kota Padang. Dan teman-teman di luar sana bisa bertemu dengan dokter kita, salah satunya Dokter Hidayat yang bisa memberikan solusi atas permasalahan atau keluhan mata yang sahabat Regina rasakan. Mungkin untuk yang ini ada satu yang lupa ya. Berobat mata selain dengan takut juga itu lebih memperkuat dengan takutnya. Karena bisa juga kita bisa memakai JKN BPJS. Kalau mau BPJS juga bisa, melalui tanpa BPJS juga bisa. Jadi bisa dilayani di Regina ini. Ya, apapun jenisnya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan sama gitu ya dok. Sama baik kepada masyarakat yang masyarakat. mengalami keluhan pada matanya. Bisa menggunakan BPJS, bisa menggunakan asuransi kesehatan lain, atau bisa dengan bayar pribadi atau umum gitu ya dok. Ya, mungkin untuk topik katarak kita sampai di sini dulu dok. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis lensa tadi ya dok, jenis lensa-lensa yang buatan yang bisa kita pasangkan ke mata yang memang sudah terkena katarak. Mungkin sekian sahabat Regina, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.